kan ini ada banyak tuduhan ya bahwa mahasiswa ini tidak mengerti substansi segala macam gitu. Sebetulnya dalam merumuskan tuntutan, mahasiswa itu juga baca dan mempelajari kajian-kajian gitu. Misalnya surveinya Celios gitu ya, sebuah lembaga independen yang berfokus pada ekonomi, kebijakan ekonomi dan hukum gitu. Dan mereka itu melihat temuan-temuan Celios gitu ya. Celios itu dari hasil surveinya itu memberi nilai pemerintahan Prabowo itu untuk Prabowo-nya 5 dan untuk Gibran-nya 3. Gitu. Kenapa? Karena jarang membaca kah diberi nilai 3? Untuk kelas 11 ya. Karena kan beda dengan mahasiswa. Mahasiswa ini kan mereka membaca gitu ya. Sementara kalau Wapres kan dulu kan dia bacanya komik gitu. Pengakuannya dia sendiri seperti itu kan. Iya. Okay. Sampai baca komen dia. Awak ketawa dia kan begitu kan. Tapi dalam berbagai pembahasan itu ada perdebatan nggak sih? Iya, betul. Karena mereka mengacu pada beberapa kajian dan juga hasil survei, sebetulnya ada usulan misalnya membatalkan makan bergizi gratis gitu. Tapi mahasiswa lain atau perwakilan organ mahasiswa yang lain itu menyampaikan bahwa makan bergizi gratis ini jangan dibatalkan, tapi direvisi total. Kenapa? Karena menurut kajiannya Celios, makan bergizi gratis ini ada manfaatnya, tapi jika tepat sasaran. Misalnya kepada masyarakat yang benar-benar masyarakat miskin dan membutuhkan gitu. Makanya di tuntutannya mahasiswa itu disebut bahwa pemerintah harus merevisi total kebijakan makan bergizi gratis. Jadi tudingan kalau mahasiswa ini asal bunyi itu nggak benar ya Pram? Enggak, mereka diskusi berdebat dan by data ya. Betul, dan sampai 4 jam hanya untuk merumuskan belasan tuntutan. Ya. Hebat ya berarti ya, Hebat yang banget. bergerak ini ya. Ya. Mereka memikirkan loh segala detailnya gitu ya. Ya betul. Dan bukan hanya kepentingan mahasiswa saja, bukan cuma soal UKT, bukan cuma soal tukin dosen, tapi juga kepentingan hajat hidup orang banyak. Iya, termasuk ada revisi undang-undang kejaksaan kan yang gue baca itu kan. TNI, Polri, Kejaksaan, Minerba. Betul. Ya yang kacau balau ya memang ya. Yang prosesnya kilat semua. Kilat semua. Lagi kilatnya Sen. Kilat pakai D. Kilat. Oke. Nah, gerakan ini tadi disebutkan juga melibatkan dosen. Ya. Seperti apa itu? Jadi setelah konsolidasi di Kalibata gitu ya, di satu malam di hari Kamis itu kemudian teman-teman mahasiswa ini bergerak mendekati kelompok-kelompok masyarakat non mahasiswa dan kelompok-kelompok mahasiswa yang non BEM gitu. Nah, salah satu yang mereka dekati adalah Serikat Pekerja Kampus atau SPK. Dosen-dosen isinya ya. Dosen, kemudian tenaga ahli di kampus dan non dosen gitu. Mahasiswa dan beberapa anggota SPK itu ketemu di satu tempat di Jakarta. Dari tadi ini tempat anu gitu loh, Mbok didetailin sedikit gitu loh. Nanti detailnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Oke, seru nih ya pasti ya. Seru. Oke, lanjutkan, Cak. Iya, jadi setelah mereka mengkonsolidasikan gerakan, SPK ini, dosen-dosen ini juga ikut bergerak di hari Senin. Jadi eskalasi gerakan itu dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis di berbagai tempat. Jadi Senin itu ada Jakarta, lalu ada di Jawa Timur, di beberapa kota, lalu ada juga di luar Jawa. Nah, lalu Selasa berkembang lagi, bergelombang gitu loh gerakannya. Jadi tidak putus-putus. Gerakan ini nafasnya itu panjang, bukan gerakan yang reaksioner. Dan itu sudah dipikirkan betul oleh para mahasiswa dan masyarakat sipil. Ya. Dan tadi kita terakhir lihat ada aksi di Amerika ya. Ya. WNI kita yang Betul. berada di Amerika, mereka melakukan demonstrasi Indonesia Gelap ini juga. Betul. Jadi gerakan ini memang itu tadi. Melindungi kayak jauh sekali. Kayak strum, kayak nyetrum. Sampai merinding gue membayangkan gerakan-gerakan itu dahsyat bener Ya, nih. betul. Oke. Nah, ini kan ada pergerakan nih dari mahasiswa ya. Tapi ada nggak represi terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri? Ada Bram, jadi ada beberapa kampus yang tidak diizinin oleh rektoratnya gitu. Misalkan ada salah satu kampus Jawa Barat itu yang mana rektornya tidak mengeluarkan surat izin untuk melakukan demonstrasi. Di satu sisi kampus itu juga punya aturan. Kalau lu misalkan mau ikut ujian kampus, ujian mata kuliah, syarat absensi lu tuh 80%. Kalau misalkan lu mau ikut ujian praktik. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh tim dari Bocor Halus. Tentunya ini tidak bisa diragukan lagi karena mereka dengan pandai
mengelola data-data yang ada dan mereka dapat memberikan sebuah informasi yang akurat dan itu dinilai adalah sesuatu informasi yang tepat untuk kita pahami bersama-sama. Ya, memang pada kesempatan kali ini ketika kita melihat bahwa di beberapa minggu lalu ataupun beberapa hari lalu ketika mahasiswa turun ke jalan, itu menandakan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak hal yang mestinya untuk kita selesaikan di dalamnya dan itu menjadi PR bagi kita dalam mensejahterakan masyarakat tersebut. Ketika kita tahu ya, mahasiswa turun ke jalan, masyarakat turun ke jalan, buruh tani ikut turun ke jalan. Apakah mereka kurang kerjaan sehingga mereka memberikan waktu untuk turun ke jalan? Tidak. Sebagai mahasiswa tentunya mereka belajar dong. Mereka pastinya sekolah di kala itu dan juga buruh tani apalagi yang memang makanan siang bergizi itu tidak semua orang mendapatkan itu. Jadi artinya masyarakat pun kerja. Ya, buruh tani juga begitu. Artinya mereka juga mempunyai kesibukan masing-masing. Tetapi di sela-sela kesibukan mereka, mereka memberikan waktu luang untuk turun ke jalan, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat seluruh Indonesia, mewakili masyarakat yang sudah tidak bisa ikut menyampaikan lagi. Mereka turun ke jalan. Nah, satu pertanyaan yang saya tanyakan terhadap kita, kok mereka sih yang peduli sama negara ini? Kenapa mahasiswa sih yang lebih peduli sama negara ini? Kenapa mereka yang ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia ini? Kita tanya presidennya siapa, wakil presidennya siapa, menteri-menterinya pun siapa, dan tujuan mereka duduk di sana buat apa? Kalau kita sudah paham tentang berdemokrasi, kalau kita sudah paham tentang bagaimana pemerintahan itu berjalan sesuai dengan porosnya, pastinya mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan tepat dan dengan baik. Harusnya Prabowo malu akan hal ini. Harusnya dia malu sendiri, gelihati. Kenapa? Mahasiswa yang lebih peduli bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi. Inilah orang kalau masih mau menjadi babunya seorang mantan presiden. Jadi ujung-ujungnya begini, tidak ada yang dapat dibanggakan di situ. Ya, saya akan membacakan lagi komentar ya. Saya akan membacakan komentar-komentar masyarakat dalam ketika mahasiswa mulai turun ke jalan, mereka menyampaikan hidup mahasiswa dan hidup rakyat Indonesia. Para pemimpin harusnya sadar jika kalian buta hati dan buta perasaan, apa yang kalian ucapkan tak sesuai kenyataan. Negara ini kedaulatannya di tangan rakyat. Ada nggak sih dia bilang di sana hidup Prabowo, hidup Jokowi? Malu dong ketika saya mendengarkan pidato seorang presiden dan seorang ketum Gerindra di Rapimnas Gerindra di kala itu beberapa hari lalu. Dia mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Inilah orang-orang yang memang dia tahu berterima kasih, tetapi salah. Tidak semestinya disanjung-sanjung orang seperti itu. Buat apa coba? Jokowi kan bukan siapa-siapa. Ketua partai juga bukan, ketua organisasi juga bukan, presiden juga bukan, mantan presiden pasti iya, korupsi juga iya. Ngapain disanjung-sanjung orang-orang seperti itu? Ya. Inilah tindakan-tindakan, bukan mereka tidak suka sebenarnya terhadap Prabowo. Kita bukannya tolak Prabowo, kita bukannya membenci Prabowo, tetapi tindakan-tindakan yang kerap kali Prabowo ini sering sekali membuat suatu kegaduhan, seperti pidatonya itu. Ngapain? Cobalah masyarakat beri semangat kepada masyarakat begitu. Itu kan lebih efisien, lebih efektif. Ya, mereka mengomentar di sini lagi. Nggak perlu memaksakan program makan bergizi jika mengorbankan orang tua siswa yang di PHK. Makan bergizi tidak harus bentuk makan kasih saja ke orang tua anak biar masak yang bergizi. Itu lebih tepat.
lebih ke nada, ya. Itu barangnya langsung jadi. Disampaikan lagi di sini bahwa hanya di Indonesia rakyat yang mengkritik pemerintahan malah dimusuhi dan tidak introspeksi. Inilah bentuk pemerintahan yang akan otoriter dalam pemerintahannya ke depan. Mau maju dan hebat dari mana kalau dengan rakyatnya saja memusuhi terus. Kebayang gak sih ketika adik-adik mahasiswa turun ke jalan, BEM SI turun ke jalan, ada yang jadi korban. Luar biasa sekali. Dari setiap daerah-daerah yang ada, itu ada pemimpin-pemimpin yang mewakili seluruh kampus, dan mereka turun ke jalan ketika mereka merasakan bahwa ini harus diperjuangkan. Lucunya para aparat yang begitu arogan, yang tidak sabaran menanggapi hal itu, sehingga memakan korban. Dan pemerintahan pun kerap kali mereka menyalahkan adik-adik mahasiswa. Padahal mereka cuma menyampaikan aspirasi, mereka cuma memberikan sebuah nilai-nilai kebangsaan. Bagaimana dasar negara kita, yaitu Pancasila, itu diterapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mewujudkan sila kelima itu dengan baik dan dengan tepat. Pak Prabowo, Presiden kami yang kami hormati, silakan dengarkanlah seruan adik-adik mahasiswa, karena ini bisa dikatakan sesuatu yang kelam ketika tidak bisa diwujudkan hal-hal seperti ini. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.